dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan live event Wukuf 1447 Hijriah, Wukuf Arafah, Puncak Keberkahan Haji. Bersama saya, Iqbal Himawan. Pemirsa, ada lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari berbagai belahan dunia yang berkumpul di Padang Arafah hari ini untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak spiritual dari ibadah haji. Sejak pagi hari, lautan manusia telah memadati Jabal Rahmah, tempat di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah perpisahan. Lautan jemaah haji bergerak memadati kawasan Padang Arafah, Arab Saudi. Sejak fajar menyingsing, lebih dari 1,5 juta umat muslim yang datang dari berbagai penjuru dunia bergerak dari Mina menuju Arafah untuk menjalani ritual paling sakral dalam ibadah haji. Bagi umat Islam, hari Arafah diyakini sebagai hari yang paling suci, di mana seluruh doa dikabulkan dan menjadi puncak tertinggi dari rangkaian ibadah haji. Jabal Rahmah, bukit batu yang penuh sejarah, menjadi salah satu titik utama konsentrasi jemaah. Ribuan pengeras suara melantunkan kalimat taubiyah dan doa tanpa henti. Jemaah pria yang mengenakan pakaian ihram putih serta jemaah wanita dengan pakaian longgar yang menutup aurat akan menghabiskan waktu di Arafah hingga matahari terbenam. Mereka larut dalam doa, merenung, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Di padang tandus berbalut pasir halus, manusia menghadap Robnya, menanggalkan harta, kedudukan, ras, status sosial yang sejatinya tidak punya arti apa-apa. Di tengah hari 9 Zulhijjah, kala matahari memancarkan sinarnya yang teramat terik, wukuf dimulai. Doa dan zikir dipanjatkan hingga matahari terbenam. Wukuf artinya istirahat. Di Arafah, manusia mestinya mengistirahatkan tenaga dan pikirannya dari hal ihwal duniawi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Saat haji, manusia berpadu menjadi satu umat yang berjuang tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk kemanusiaan. جينا من اليمن مشينا بر 4 ليالي بلياليها واحنا غير بر ما بش جو احسن ايامنا هي ايام عرفه الله وندعي الى الامه الاسلاميه والعرب انهم يجتمعوا وتكع كلمه واحده. ان فلسطين وغزه يعني الله يفرج عليهم. الله يفك حملهم من هذا العذاب. الله يسهل عليهم والله ينصرهم. Ibadah haji menggambarkan kepulangan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak dan tidak terbatas. Sebuah perjalanan yang menyadarkan betapa besar dan agung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepadanya seluruh makhluk bersimpuh.
Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi momentum baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, proses pelayanan jemaah haji dikelola oleh Kementerian Haji. Bertepatan dengan pelaksanaan puncak ibadah wukuf di Arafah hari ini, ada jutaan jemaah Indonesia yang menjalani rangkaian ibadah dengan harapan pelayanan yang semakin baik, tertata dan memudahkan jamaah selama di Tanah Suci. Kami akan mengulasnya bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa sekaligus Musyrif Dini Kementerian Haji Republik Indonesia, Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, selamat sore waktu Mekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Iqbal? Mudah-mudahan sehat semuanya. Mohon doanya mudah-mudahan seluruh jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia, diberikan kelancaran di dalam menjalankan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah yang mulai habis zuhur tadi hingga esok subuh. Ya. Baik, sekarang jam 3 ya Pak waktu Mekah ya. Jadi ini sudah semakin mendekati waktu batas paling mustajab pada saat memanjatkan doa di Arafah. Pak Niam, kami pahami ini tugas yang berat ya Pak Niam ya, sekaligus mulia. Menjadi musyrif dini artinya memastikan pelaksanaan jemaah haji itu berjalan lancar, terutama bagi jemaah Indonesia. Sejauh ini bagaimana kondisi terkini jemaah haji kawan-kawan di sana Pak melaksanakan wukuf di Arafah hari ini? Ya, alhamdulillah seluruh jamaah haji dunia berkumpul di satu titik hari ini di tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan wukuf di Arafah yang menjadi salah satu inti dari penyelenggaraan ibadah haji. Sebagaimana Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Artinya ini menjadi salah satu inti. Karena itu seluruh jamaah haji baik yang sehat maupun yang sakit hadir secara fisik di Padang Arafah ini pada waktu yang ditentukan. Ada kalanya hadir secara langsung seperti saya dan juga mayoritas jamaah haji. Ada juga yang dibantu dengan alat bantu yang kemudian diistilahkan sebagai safari wukuf. Ada juga mungkin karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain mewafatkan sebelum puncak ibadah haji, maka kemudian hajinya dibadalkan atau digantikan oleh orang lain atas nama yang bersangkutan. Artinya memang wukuf di Arafah adalah salah satu inti dari prosesi ritual ibadah haji. Nah, keberadaan kami sebagai musyrif dini memiliki tugas untuk memastikan kepatuhan syariah di dalam rangkaian penyelenggaraan ibadah haji. Karena haji adalah ibadah yang intinya adalah soal manasiknya. Sementara urusan konsumsi, urusan transportasi, urusan akomodasi itu untuk kepentingan penyempurnaan kegiatan ibadahnya. Nah, keberadaan kami memastikan seluruh jamaah haji yang harus berada di Arafah di tempat dan juga di waktu yang tepat itu harus terimplementasi di dalam pelayanannya. Dan alhamdulillah seluruh jamaah haji kita sudah berada di Arafah untuk menjalankan wukuf, bahkan bergerak mulai tanggal 8 kemarin. Setelah itu ada prosesi yang juga menjadi salah satu inti dari kegiatan haji, yaitu pergerakan jamaah haji dari Arafah nantinya setelah tenggelamnya matahari. Jadi mungkin kurang lebih 4 atau 5 jam yang akan datang, secara berangsur jamaah haji kita akan bergerak dari Arafah menuju Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Nah, untuk kepentingan pelayanan optimal dan juga memastikan tidak terjadi penumpukan di Musdalifah, maka dengan pertimbangan keagamaan dibagi menjadi 3 trip. Saya kira ini hal yang baru, bagian dari inovasi Kementerian Haji setelah secara kelembagaan berdiri dan melakukan pelayanan yang pertama secara otonom. Dibagi 3, yang pertama jamaah haji yang bergerak tepat habis maghrib nanti
kemudian sampai sebelum jam 11 maka jamaah haji yang tiba di Musdalifah dia turun, kemudian mengambil tempat di padang Musdalifah untuk melaksanakan mabit dan melakukan aktivitas doa, baru kemudian bergerak menuju Mina setelah tengah malam. Nah, itu sebagai prasyarat di dalam melaksanakan ibadah mabit di Musdalifah. Nah, yang kedua, ini yang baru, trip jamaah yang bergerak mulai jam 11, yang bagian jam 11 ke atas dari Arafah, kemudian sampai di Musdalifah sudah lewat tengah malam, maka mabit di Musdalifah bisa dicukupkan di atas kendaraan, baru kemudian langsung bergerak ke Mina. Sehingga pertama aspek syar'inya terpenuhi, mabit di Musdalifah di tempat dan waktunya, tetapi bisa mengurangi kepadatan di Musdalifah yang memang tempatnya terbatas. Nah, jenis yang ketiga adalah jamaah yang berada di dalam kondisi uzur syar'i, seperti orang yang sakit, orang yang lansia. Nah, ini digerakkan langsung dari Arafah menuju Mina karena secara fikih dia tidak lagi diwajibkan untuk mabit karena ada uzur syar'i. Dengan skenario ini kami minta doa dari seluruh pemirsa dan juga seluruh masyarakat muslim di Indonesia agar prosesi yang direncanakan ini bisa berjalan secara baik, tentu dengan maunah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Niam, saya cek ya Pak di aplikasi Weather ini di sana 41 derajat suhunya. Itu cukup panas. Apalagi kalau ibadah, apalagi mendekati puncak di wukuf ini kan menguras apa ya istilahnya secara emosi begitu ya Pak ya. Karena kan ini saat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Artinya persiapan fisik dan juga mental itu harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Nah, kemudian untuk mengantisipasi seperti cuaca dan juga kondisi yang mungkin akan menantang tubuh ini, seperti apa Pak himbauannya bagi para jemaah haji? Ya, kami jauh hari sudah memberikan edukasi kepada jamaah haji sebelum puncak Arafah untuk yang pertama tentu mempersiapkan kebugaran fisik, karena puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah membutuhkan kehadiran fisik secara bugar, terutama ketika berada di tanah lapang, fasilitas mungkin kurang, ditambah lagi cuaca yang cukup ekstrim, tidak memperbanyak aktivitas seperti belanja, jalan-jalan, dan berbagai aktivitas yang tidak berkaitan dengan ibadah haji. Maka secara umum jamaah mempersiapkan diri untuk kepentingan puncak Arafah. Kemudian pada saat di Arafah, kami secara khusus mengingatkan juga untuk memperbanyak zikir dan juga doa. Di mana tempatnya? Di pemondokan, di tenda yang sudah disediakan. Jadi pemondokan yang ada di Arafah dalam pengertian adalah tenda yang sudah disediakan, dilengkapi dengan AC. Sementara di luar memang seperti yang disampaikan Mas Iqbal, cuaca cukup ekstrim bagi masyarakat Indonesia ya. Di atas 40 derajat, bahkan 42, 43 derajat, tentu ini akan berdampak kepada kondisi fisik. Nah, yang pertama, sekalipun berada di luar untuk kepentingan berdoa dan juga munajat yang tidak terhalang antara kita dengan langit, itu disunahkan, akan tetapi menjaga jiwa itu harus diprioritaskan. Karena itu pada saat zuhur tadi hingga nanti jelang maghrib itu disarankan untuk melakukan aktivitas wukuf, berdoa, bermunajat itu di tenda dengan menjaga kesehatan. Baru nanti pada saat matahari sudah mulai tergelincir, mulai jelang terbenam, cuaca sudah mulai
agak reda, ini nanti kita bisa optimalkan munajat kita di luar tenda. Nah, ini sebagai simbolisasi kita keseimbangan antara jasmaniyah dan juga rohaniyah. Jasmaniyah kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tentu kita harus menjaga kesehatan dan juga kebugaran, tidak boleh menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Aspek ruhaniyahnya bagaimana membangun relasi yang bersifat langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan momentumnya adalah pada saat wukuf di Arafah, di mana doa-doa diijabah. Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah ini. Karena itu saya juga seringkali menghimbau kepada seluruh jamaah haji untuk menyertakan di dalam doa-doanya bagi kesehatan kita masing-masing, bagi kesehatan keluarga, dan juga bagi bangsa dan negara serta pemimpin-pemimpinnya. Dengan doa kita yang mustajab ditujukan kepada pemimpin, pemimpin menjadi baik, maka kebaikan pemimpin akan bertransformasi menjadi kebaikan di dalam kepemimpinan untuk kepentingan kesejahteraan dan juga kemakmuran. Karena itu memang penting, dan pada saat tadi sebelum wukuf di Arafah, saya memperoleh kesempatan untuk menyampaikan tausiah dan dikuatkan kembali oleh khotib, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, di dalam doa wukufnya, doa khutbah wukufnya, menyertakan doa untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk para pemimpin negeri, dan juga untuk bangsa dan negara, agar bangsa kita diberikan kondisi yang aman, nyaman, baldatan aminan, sebagaimana harapan Nabiullah Ibrahim pada saat memperoleh pensyariatan haji ini. Haji melahirkan etos kebersamaan, etos kedamaian, etos larangan menumpahkan darah, etos menjaga keseimbangan di dalam pola dan juga relasi ekonomi. Tidak boleh ada sistem ekonomi yang menyerap orang miskin ke dalam satu titik orang kaya saja. Ibadah haji juga memperoleh pesan kesetaraan terkait dengan asal-usul. Tidak ada beda antara pejabat dan rakyat. Yang ada adalah ketakwaan dan juga keimanannya. Saya kira kalau itu diinternalisir menjadi kesadaran kolektif, tentu ini akan melahirkan kebaikan bagi negeri. Baik, terima kasih Pak Niam. Ini juga tercermin ya, karena semua jutaan umat ini menggunakan pakaian ihram, artinya semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih tinggi, semua hanya berdoa untuk kebaikan. Terima kasih Pak Niam. Sebagai musyrif dini tentu saja ini menjadi pahala tersendiri ya Pak ya, untuk memastikan ibadah bagi jemaah haji Indonesia. Amin. Terima kasih Mas Iqbal, salam untuk semua. Sehat selalu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Astrononim Soleh sudah bergabung di live event kali ini. Dan pemirsa, hari ini di Arafah, semua dosa luruh bersama air mata digantikan kesucian jiwa yang terlahir kembali. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, haji adalah Arafah. Jutaan jiwa, jutaan rindu para tamu Allah Subhanahu wa taala dari seluruh penjuru dunia bersimpuh menghabiskan waktu dalam doa, bermuhasabah, memohon ampunan, menggapai sedekat-dekatnya jarak dengan penciptanya.
Dan hari ini di Arafah semua dosa luruh bersama air mata digantikan kesucian jiwa yang terlahir kembali. Pemirsa, puncak ibadah haji, wukuf di Arafah menjadi momen bagi jutaan jemaah untuk berhenti sejenak dari seluruh aktivitas duniawi, berdiam diri, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf bukan hanya hadir secara fisik di padang Arafah, tetapi juga menjadi simbol perenungan dan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan Sang Pencipta. Dari sinilah makna ibadah haji mencapai puncaknya. Lalu bagaimana memaknai wukuf sebagai puncak haji? Jurnalis Metro TV Willy Darmawan dan juru kamera Dirham Syah Maulana akan melaporkan langsung dari Arafah, Arab Saudi. Willy, Assalamualaikum. Jadi apa saja yang kini sedang dilakukan oleh jemaah Patuna jelang puncak tepatnya wukuf di Arafah, Willy? Ya, baik Iqbal dan pemirsa, dari Arafah saat ini saya tengah bersama dengan Pak Jarir, sosok inspirasional dari Pati, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang penjual kopi keliling di Pasar Tayu dan kita bersama-sama saat ini di Tanah Suci dan memang beliau mempunyai cita-cita ingin pergi berhaji. Kita langsung bercakap-cakap dengan Pak Jarir. Assalamualaikum Pak Jarir. Waalaikumsalam. Pak Jarir, bisa diceritakan Pak, Bapak itu jual kopi keliling seperti apa sih Pak? Oh iya, saya itu jual kopi keliling sama saya punya istri. Itu kan ya saya punya istri itu yang bikin di lapak itu, lapak ya kira-kira 1 meter kali 1 meter kali 1,5 meter. Nah, saya istri yang bikin, saya yang kelilingin dari lapak ke lapak, dari satu ke satu orang gitu. Nah, kopi itu ya bukan kopi saja Mas, kopi ya macam-macam minuman ya, ada kopi, teh, ada es susu, macam-macam. Tapi kalau kopi itu satu cangkir itu saya ngejualnya 3.000. Saya mulai buka 3.000 rupiah. Saya mulai buka setengah 2 malam sampai jam 9 pagi. Jam 2 malam? Setengah 2 malam? Sampai jam 9 pagi. Sampai jam 9 pagi Pak. Kemudian punya cita-cita pergi ke Tanah Suci itu dari mana Pak? Gimana Pak awalnya? Nah, mula-mula kan gini Mas, itu ya, namanya saya orang desa ya, orang kampung. Kemampuan saya sekolah aja kelas 3 SD, saya punya istri itu kelas 4 SD kan gini. Mula-mula itu di waktu itu sama ya, tapi udah lama sih jual kopi, tapi saya ada punya cita-cita ke Tanah Suci kan gini, saya jual kopi itu sehari saya punya keuntungan kok segini. Misalnya kalau saya tabung sekian hari segini, kalau sekian bulan segini, kalau sekian tahun kan segini. Itu kalau hari-hari biasa, kalau rame malah melebihi itu. Nah, kalau boleh tahu berapa sih Pak keuntungan sehari Pak? Ya alhamdulillah, yang namanya pasar itu kan kadang rame kadang sepi, seperti laut kan, kadang pasang, kadang surut. Kalau lagi rame alhamdulillah kadang dapat 400, 300, itu udah bersih keuntungan saya. Nah mulai di situ saya memutuskan sama saya punya istri, kepingin naik haji lewat Patuna di plus di paket hijau gitu. Perlu berapa lama Pak mengumpulkan uang untuk naik haji plus ini Pak? Wah luar biasa lama sekali Mas. Saya mulai memutuskan untuk naik haji itu saya menabung mulai 2010, 2020 saya mendaftar, 2026 saya dapat panggilan senilai 900 juta itu. Alhamdulillah tidak utang, tidak ambil bank, tidak utang, tidak ini pinjam sama orang, mutlak dari hasil keringat kita berdua sama istri. 10 tahun? Kira-kira. Oke. Mengumpulkan uangnya seperti apa itu Pak? Wah kalau saya ngumpulkan uang Mas, waktu itu saya kan belum berpengalaman di bank itu ya. Itu ada misalnya sehari dapat 300 katakanlah. Itu kira-kira ribuan apa satu kerin, ratusan. Udah kumpulin, ntar kalau udah cukup 1 juta dilinting, taruh di kaleng biskuit.
Benar itu. Lagi ada ya seterusnya begitu. 1 juta linting ditaruh biskuit, 1 linting ditaruh biskuit. Ya alhamdulillah di rumah saya sama istri saya, anak-anak sudah pada nikah. Ya, Pak, mengumpulkan uang sehari katakanlah 400.000 ya Pak keuntungan. Iya. Kemudian sampai dengan angka 900 juta. Iya. Pasti godaannya di tengah jalan itu banyak tuh Pak. Banyak sekali Mas. Waktu itu pernah satu cerita itu, saya punya adik itu kan mau ngejual mobil katanya. Nah ditawarin mas saya, istri. Nah saya nggak mau, tapi istri saya udah itu. Mobil itu kan besi kata saya. Di toko banyak yang ngejual. Tapi kalau ke tanah suci belum tentu 1-2 tahun dipanggil sama Allah. Reda istri saya. Waktu itu istri saya kepingin itu mobil, tapi saya masih yakin mau naik haji, gitu aja. Tahu kalau setelah naik haji kurang tahu nanti. Gitu. Pilihan plus itu dari mana Pak? Nah, pilihan plus itu gini Mas, saya itu dulu kan banyak travel yang bohong itu ya, di TV kan banyak itu. Masalahnya di kampung saya sendiri termasuk teman dari pasar itu ada kira berapa 4 orang atau berapa, pokoknya total semuanya dari kecamatan Tayu ada 40 orang yang ikut plus tidak jadi berangkat. Tahu travel mana saya kurang tahu. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan travel di Patuna ini nyatanya resmi, dan alhamdulillah nyatanya Mas sendiri juga tahu saya berada di sini gitu. Baik Pak Jarir, saya ingin tahu. Sekarang tadi kita sudah melaksanakan wukuf. Apa perasaan Pak Jarir saat ini? Wah sangat terharu sekali Mas. Oh jadi begini yang namanya orang wukuf itu gitu. Sangat terharu sekali saya. Menangis, benar-benar saya menangis. Itu. Oh ini berarti saya ini benar-benar di Mekah ini. Benar-benar naik haji itu baru terasa saya. Benar. Baik Pak Jarir, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Pak Jarir dan istri menjadi haji yang mabrur. Amin. Pemirsa dan Iqbal, demikian Willy Darmawan dan Dirham Syah dari Arafah melaporkan. Baik, sungguh inspiratif sosok Pak Jarir di sana. Willy dan juga Dirham selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah melaporkan untuk live event Metro TV. Dan pemirsa, sesaat lagi Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia menghimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk menjaga kondisi fisik dan mematuhi arahan petugas selama menjalani puncak ibadah haji. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali di live event Wukuf Arafah dan pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia menghimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk menjaga kondisi fisik dan mematuhi arahan petugas selama menjalani puncak ibadah haji selama di Arafah, Musdalifah dan Mina. Memasuki pelaksanaan puncak ibadah haji, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyampaikan pesan khusus kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan dan tetap menjalankan ibadah sesuai kemampuan fisik masing-masing. Jemaah diimbau untuk memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola makan dan waktu istirahat, serta menghindari aktivitas yang dapat menguras tenaga secara berlebihan. Gus Irfan juga mengingatkan jemaah untuk selalu menggunakan alat pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat suhu panas yang bisa meningkatkan resiko kelelahan dan gangguan kesehatan. Menteri Haji dan Umroh juga menghimbau agar jemaah mematuhi arahan petugas dan tidak melakukan pergerakan secara mandiri demi menjaga kelancaran dan keamanan selama proses armusna. Jamaah jangan banyak jalan-jalan keluar, panas itu berbahaya bagi kesehatan dan ya Mas. Jadi lebih baik di dalam tenda berdoa, berzikir, apapun yang bisa dilakukan. Himbauan jemaah haji, ikuti arahan-arahan dari pimpinan regu, pimpinan rombongan, pimpinan kloter, itu semua dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian pada jamaah. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Di padang tandus berbalut pasir halus, manusia menghadap Robnya, menanggalkan harta, kedudukan, ras, status sosial yang sejatinya tidak punya arti apa-apa. Di tengah hari 9 Zulhijjah, kala matahari memancarkan sinarnya yang teramat terik, wukuf dimulai. Doa dan zikir dipanjatkan hingga matahari terbenam. Wukuf artinya istirahat. Di Arafah, manusia mestinya mengistirahatkan tenaga dan pikirannya dari hal ihwal duniawi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Saat haji, manusia berpadu menjadi satu umat yang berjuang tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk kemanusiaan. جينا من اليمن مشينا بر 4 ليالي بلياليها واحنا غير بر ما بش جو احسن ايامنا هي ايام عرفه الله ونت الى الامه الاسلاميه والعرب انهم يجتمعوا وتكع كلمتهم واحده. ان فلسطين وغزه يعني الله يفرج عليهم، الله يفك حملهم من هذا العذاب، الله يسهل عليهم والله ينصرهم. Ibadah haji menggambarkan kepulangan manusia pada Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dan tidak terbatas. Sebuah perjalanan yang menyadarkan betapa besar dan agung Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya seluruh makhluk bersimpuh.
Pemirsa, hari ini jutaan jemaah haji dari berbagai negara menjalani puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Momentum sakral ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan DPR, terutama terkait pelayanan, kesiapan fasilitas, hingga keselamatan jemaah Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Lalu seperti apa pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini? Kita langsung bergabung bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal langsung dari Arafah, Arab Saudi. Pak Cucun, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal. Alhamdulillah, baik, semua sehat. Sehat, alhamdulillah. Melihat Pak Cucun sehat, tampaknya cerah ya Pak cuaca di sana, dan ini semakin mendekati puncak dari ibadah wukuf di sana. Pak Cucun, tahun ini ada terobosan, yakni ada musyrif dini, pengawas syariat dan pembimbing ibadah haji. Nah, tentu diharapkan pelaksanaannya juga lebih dipastikan lebih sempurna ya Pak ya secara syariat. Bagaimana pengawasan dan Anda melihat di sana Pak sejauh ini? Ya, kita dari proses awal terutama di puncak Arafah Muzdalifah Mina ini sudah mewanti-wanti kepada seluruh musyrif dini atau mustasyar dini yang mendampingi untuk ibadatan supaya betul-betul jemaah ini memiliki pengetahuan terkait bagaimana proses sah secara syaratnya mereka melakukan pelaksanaan rangkaian haji dari mulai mereka berikhram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian nanti tahapannya ada yang langsung melontar Jumratul Aqabah, bisa melakukan tahallul awal dan sudah bisa lepas dari berikhram, atau setelah dari Muzdalifah melewati mabit Muzdalifah langsung ke Masjidil Haram melakukan tawaf dan sa'i, sudah bisa bertahlul juga. Nah, ini tanggung jawab yang selalu kita ingatkan bahwa musyrif dini yang ditunjuk oleh Kementerian Haji ini betul-betul bisa membimbing kepada bin bag di setiap kloternya masing-masing, karena ada juga kepanjangan tangan dari para musyrif dini itu pembina agama atau pembina rohaninya untuk keabsahan dalam pelaksanaan ibadah haji setiap kloter. Oke. Kami pahami Pak Cucun dan teman-teman tentu rutin ya melakukan rapat dan juga koordinasi, apalagi dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, melihat langsung bagaimana pelaksanaan di sana, berinteraksi, ngobrol langsung dari para jemaah haji. Pak Cucun, apa catatan utama DPR Pak terhadap pelaksanaan tahun ini? Tahun ini kita punya beberapa catatan, ya terutama catatan positif juga banyak sekali, lompatan-lompatan transformasi penanganan dan pelayanan Kementerian Haji sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang mendapatkan amanat untuk melayani umat Islam menjalankan ibadah haji. Kita lihat dari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan tahun sebelumnya waktu dipegang oleh Kementerian Agama, sekarang dilaksanakan oleh Kementerian Haji, lebih fokus bahwa memitigasi problem-problem yang harus diperbaiki. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dari mulai Madinah, permasalahan catering, permasalahan pemondokan, permasalahan transportasi, sudah kelihatan dari Madinah ke Mekah perbaikan yang cukup signifikan. Makanya ya kita apa adanya. Kalau bagus, DPR senang karena kita juga bersama-sama membuat kebijakan ini, membuat satu kesepakatan untuk menjalankan sebagai panitia pelaksana ibadah haji di Arab Saudi. Kementerian Haji ini tentu perlu pengawasan karena rakyat butuh kepastian bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya seperti konsumsi, kemudian transportasi bus yang shuttle dari Masjidil Haram ke pemondokannya, sampai sekarang di Ar-Mujna ini, alhamdulillah walaupun perlu ada peningkatan, kita mengupgrade paket yang ada di Arafah Muzdalifah Mina ini sehingga jemaah bisa lebih nyaman dan lebih merasakan bagaimana beribadah di Arafah ini dari tahun ke tahun mendapatkan peningkatan pelayanan sehingga mereka bisa lebih khusyuk dengan ya alhamdulillah sekarang juga tidak terlalu numpuk dalam tenda
sekarang yang tenda kapasitas 100 diisi jadi 120, dan sekarang ini sudah betul-betul ada pengetatan. Biasanya ada ego sektoral dari setiap kelompok. Kalau kelompok ini besar, ada 200 ingin menguasai satu tenda. Nah, ini penertiban-penertiban dari Kementerian Haji, betul-betul kita apresiasi seluruh petugas baik PPIH di Arab Saudi yang dipimpin oleh Dirjen Pelayanan maupun petugas-petugas yang dididik dari Jakarta ini cukup konsisten dan komit melayani seluruh jemaah, baik jemaah reguler yang biasa normal maupun terutama sekarang ini ada penanganan lansia dan disabilitas khusus oleh para petugas. Nah itu Pak, untuk kelompok lansia dan kelompok rentan, bagaimana teman-teman DPR memastikan ada peningkatan kualitas pelayanan bagi mereka Pak, supaya bisa meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah? Ya, kan sekarang ini kita sebetulnya ingin bagaimana men-screening jemaah yang betul-betul bisa menjalankan ibadah haji, karena kita di negara orang harus mengikuti regulasi juga yang ada. Hampir kemarin itu kita tidak diperbolehkan untuk safari wukuf, tetapi negosiasi dan kita lakukan pengawasan. Saya minta kepada panitia pelaksana ibadah haji di Arab Saudi ini, Dirjen Pelayanan Luar Negeri, apapun harus dilakukan lobby dengan Kementerian Haji, dan alhamdulillah bisa berhasil. Dan sekarang ada satu kelompok atau satu tenda khusus ini untuk menangani yang lansia dan disabilitas. Ada juga yang lansia masih kuat bergabung dengan jemaah yang reguler, dan ini mendapatkan penanganan baik oleh ketua kloter maupun petugas yang mendampinginya. Kita hampir 32% dari total jemaah 200.000 ini yang masuk dalam kategori lansia dan disabilitas, dan ini alhamdulillah tadi saya sampaikan kita lakukan pengawasan seperti di shuttle dari pemondokan ke Masjidil Haram. Bagaimana bisnya juga ada khusus bis untuk landis, kemudian petugas yang menanganinya juga petugas-petugas yang sudah dididik di Jakarta untuk landis, lansia dan disabilitas. Sampai ke Arafah di sini pun juga nanti ke Musdalifah dan Mina, petugas ini melekat dengan jemaah-jemaah yang lansia dan disabilitas yang betul-betul perlu penanganan. Tapi kalau ada pendampingnya dari keluarganya pasti lebih nyaman. Para lansia ini pingin dengan keluarga pendampingnya di kloternya masing-masing. Baik, alhamdulillah senang mendengarnya ada peningkatan kualitas. Bapak merasakan langsung di sana. Pak Cucun sehat selalu ya teman-teman, supaya bisa tetap memonitor dan memastikan pelaksanaan jemaah haji Indonesia lancar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Cucun. Dan pemirsa, sesaat lagi di live event Wukuf Arafah Blokade kami akan hadirkan informasi lain. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, puncak ibadah haji wukuf di Arafah menjadi momen jutaan jemaah berhenti sejenak dari seluruh aktivitas duniawi, berdiam diri, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wukuf bukan hanya hadir secara fisik di padang Arafah, tetapi juga menjadi simbol perenungan dan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan Sang Pencipta. Dari sinilah makna ibadah haji mencapai puncaknya. Lalu bagaimana memaknai wukuf sebagai puncak haji, terutama bagi para jamaah haji dari Patuna Travel? Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Willy Darmawan dan juru kamera Dirham Syah Maulana. Willy, jadi seperti apa langkah yang dipersiapkan oleh Patuna Travel untuk memastikan kenyamanan bagi para jemaah haji Patuna? Baik, Iqbal dan pemirsa, benar sekali saat ini di Arafah sudah memasuki waktu wukuf dan para jemaah sedang fokus dan khusyuk beribadah sampai nanti waktu di pada maghrib. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Syam Basfiadi, Direktur Utama Patuna Travel. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Syam. Pak Syam, alhamdulillah saat ini
para jemaah sudah menunaikan ibadah wukuf. Tapi ada yang menarik dulu sebelum ke sana. Saya ingin bertanya terkait semalam Pak Syam. Pergerakan jamaah lebih dari 1.000 jamaah Patuna Travel bergerak bersamaan menuju Arafah. Tentu ini tidak mudah. Sebenarnya strateginya seperti apa nih Pak Syam dari Patuna Travel? Ya, alhamdulillah dari bekal pengalaman kami yang hampir 4 dekade, di mana kami memiliki pengalaman yang tidak selalu sama setiap tahunnya, sehingga paham betul, mengerti betul kondisi kota Mekah, kota Mina, Padang Arafah, serta jalan-jalannya di mana memang hampir sekitar 20 atau 25 tahun ini jalan yang menuju Mekah dari Arafah maupun sebaliknya itu belum ada perubahan. Namun perubahan itu adanya adalah dari segi jumlah jemaah haji yang memang diterima oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Itu yang kita tidak tahu. Nah, alhamdulillahnya sejak tahun 2024, di mana diterapkan dengan menggunakan sistem nusuk aplikasi, semua serba digitalisasi, dan akhirnya diterapkanlah law enforcement dan pengawasan yang ketat di tahun 2025. Tahun lalu kita alami sekali bahwa keteraturan itu terjadi. Namun memang masih ada beberapa yang belum bisa yang belum bisa ditangani oleh pemerintah Arab Saudi. Ada saja yang lolos, orang yang tidak punya izin haji masuk ke Padang Arafah. Tetapi di tahun ini, Masya Allah, kita betul-betul merasakan perketatan itu lebih jauh lagi, di mana ada para mutawif kita yang memang tidak keluar kartu nusuk untuk sebagai mutawifnya itu tidak bisa kita bawa ke Padang Arafah. Mereka menunggu di hotel Mina, tempat kita transit, dan kemungkinan nanti malam mereka akan dipindahkan ke hotel di sekitar Haram, dan kita akan melakukan tawaf ifadah. Nah, dari pengalaman ini kami melihat untuk kita bisa memberangkatkan jemaah sebanyak 1.000 atau sekitar 27 bis yang kita berangkatkan itu sepertinya tidak bisa dipisah-pisah antara mau berangkat pagi atau pada subuh atau malam hari. Namun melihat kondisi semalam dan feeling saya juga dari sekian lama mengurus haji ini, kita berangkatkan jam 10 malam dengan segala konsekuensi, peraturan dan administrasi yang harus kita lewati, prosesnya sekitar 1 jam lebih. Padahal itu terjadi tahun 2024 itu bisa 2 jam. Karena peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga siapa petugasnya, bagaimana cara melakukannya, itu betul-betul masih simpang siur. Nah, alhamdulillah tahun kemarin sudah lebih baik dan tahun ini jauh lebih baik lagi. Hingga percepatan, ketepatan kita memutuskan untuk memberangkatkan jemaah sebanyak 1.000 ini pada saat jam 10 malam sampai jam 11 malam. Dan kita tiba di sini paling cepat jam 2 pagi, ada yang setengah 3 pagi. Itu hal yang luar biasa, karena tahun lalu itu sampai ada di sini yang pada subuh. Bahkan yang keluar dari hotel di sekitar Mekah, sampai dengan Padang Arafah ini baru habis subuh. Artinya jam 5 pagi tadi pagi, bis 1 kita. Ya. Namun alhamdulillah masih bisa sempat untuk sholat subuh, karena masih ada waktunya, belum waktu syuruk. Ya, akhirnya bisa terkumpul semua jemaah sebelum subuh. Nah, sekarang kita sudah melewati waktu wukuf pada zuhur tadi, sudah berdoa, sudah berzikir. Sekarang sedang istirahat jemaah. Nanti kita akan bangunkan, kemudian akan berdoa bersama mungkin kalau ada waktu dan tempatnya. Baik. Atau kita akan lakukan berdoa masing-masing dari jemaah itu. Pak Syam, untuk Pak Syam sendiri memaknai wukuf itu seperti apa Pak? Ya, wukuf ini seperti yang saya sampaikan di Jakarta, kita ngambil ijazah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah melihat, memandang hambanya yang memang ikhlas beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang lulus dan bisa wisuda di Arafah ini. Sam, Patuna ini sudah berjalan sekitar 43 tahun, ya Pak ya, dan sudah sekian banyak ribuan jemaah yang mempunyai cita-cita ke Tanah Suci itu akhirnya bisa datang ke sini melalui Patuna. Dengan kata lain, Allah memberikan jalan bersama Patuna sehingga jemaah bisa datang ke Tanah Suci. Apa perasaan Pak Syah? Ya, kita salah satu
pebisnis bisnis umroh haji yang awal-awal. Saya tidak mau mengatakan yang paling pertama. Karena mungkin angkatan ayah saya itu masih ada lagi yang di atasnya dan seterusnya. Tapi singkat cerita, dari pengalaman memang kita mendirikan bisnis umroh dan haji ini, yang dulu hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, kemudian akhirnya swasta memberangkatkan dengan menggunakan paspor hijau, tapi pemerintah menggunakan paspor coklat di haji itu ya. Akhirnya kami diatur dalam undang-undang tahun 2000, putusan Presiden tahun 1983, di mana kita harus berupa Biro Perjalanan Wisata. Dulunya Biro Perjalanan Umum. Nah, sehingga kami merubah satu akte perusahaan kita menjadi 3 nama, karena aturan sudah harus memiliki 3 nama, jadi Patuna Mekarjaya. Nah, di situ berkembang bahwa dari mulai PT biasa harus menggunakan ONH. Kita bayar full harga ONH saat itu, misalnya 6 juta, ya sudah kita 6 juta kita pakai, kita bayar, sisanya kita harus bayar sendiri, baik hotel, akomodasi dan segala macam, serta meal, serta tempat ataupun bis dan segala macam. Karena kita menggunakan pesawat kloter berangkat dan pulang, asuransi dan segala macam dan tercover dalam ONH itu. Lambat laun tahun 98 karena krisis kita berganti menjadi ONH menjadi haji khusus. Karena katanya ONH plus penderitaan. Karena waktu itu ekonomi menghancurkan beberapa kegiatan travel tertentu sehingga tidak bisa menjalankan manajemen dari perusahaan sendiri. Nah, dengan adanya pengalaman ini dan menjadi sebuah pionir dari usaha ini, bisnis ini, kami bersyukur sekali bahwa, dan tidak hanya bersyukur, kami merasakan ada sesuatu yang orang nggak bisa, orang nggak dapat. Pak dekade itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan sebenarnya kita lebih dari 5 dekade. Karena kita mulai dari 70. Ayah saya sebelum menjadi sebuah PT Biro Wisata tadi. Namun alhamdulillah akhirnya menjadi sebuah biro perjalanan yang kurang lebih 4 dekade. Nah, dengan pengalaman ini luar biasa, Pak. Jadi kita tahu benar karakter manusia, karakter para jemaah, mulai yang memang mungkin kebiasaannya di Indonesia seperti apa, terbawa ke sini bukan karena pengen diampuni atau pengen disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, tapi itu bagian dari proses yang memang Allah itu sayang sama manusia, sayang sekali. Karena kita ini dibanggakan di padang Arafah pada malaikat-malaikatnya gitu ya. Coba lihat, yang kalian dulu sangka akan menularkan atau memecahkan atau akan berperang dan mengeluarkan darah, tapi mereka sekarang sedang datang minta ampun di padang Arafah yang Masya Allah panas. Luar biasa, saya tadi di jalan aja dari skuter ini, ya Allah ampuni dosa-dosa kami yang ada di Arafah, kami gak kuat dengan nerakamu. Pak Syam, terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Baik, kembali ke Anda, Iqbal. Terima kasih melaporkan langsung dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Dan pemirsa, demikianlah live event Wukuf Arafah mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.